Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa, doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sendiri, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, dan jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Roh Kudus, hadirlah saat ini untuk memimpin dan membimbing kami dalam membaca firman Tuhan Yesus dan merenungkannya, sehingga kami dapat mengerti maknanya dan dapat kami laksanakan dalam hidup kami sehari-hari di tengah masyarakat kami. Pembacaan Injil Yohanes bab 3 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Roh Kudus memperbaharui kita. Adalah seorang Farisi yang bernama Nikodemus, seorang pemimpin agama Yahudi. Ia datang pada waktu malam kepada Yesus dan berkata, "Rabi, kami tahu bahwa engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, sebab tidak ada seorang pun yang dapat mengadakan tanda-tanda yang engkau adakan itu, jika Allah tidak menyertainya." Yesus menjawab katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah." Kata Nikodemus kepadanya, "Bagaimanakah mungkin seorang dilahirkan kalau ia sudah tua? Dapatkah ia masuk kembali ke dalam rahim ibunya dan dilahirkan lagi?" Jawab Yesus, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Janganlah engkau heran, karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, dan engkau mendengar bunyinya, tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, hari ini kita diajak untuk merenungkan karya Roh Kudus dalam hidup para rasul dan dalam hidup kita sendiri. Dalam kisah para rasul, kita mendengar bagaimana Petrus dan Yohanes setelah mengalami ancaman, mereka kembali kepada komunitas mereka dan bersama-sama berdoa. Mereka tidak berdoa agar ancaman dijauhkan, tapi agar mereka diberi keberanian untuk mewartakan sabda Allah. Dan hasilnya, tempat mereka berkumpul berguncang dan mereka semua dipenuhi dengan Roh Kudus. Kekuatan itu tidak datang dari kemampuan manusiawi mereka, melainkan dari Roh Kudus yang tinggal di dalam mereka. Roh Kuduslah yang membangkitkan keberanian, memberi penghiburan, dan mengarahkan hidup mereka. Mazmur hari ini mengingatkan kita bahwa sekalipun bangsa-bangsa memberontak, Allah Bapa tetap memegang kendali. "Aku telah melantik Rajaku di Sion, gunungku yang kudus." Artinya, rencana Allah tak bisa digagalkan oleh kekuasaan duniawi. Dalam dunia yang penuh tantangan, kita perlu kembali mempercayakan segalanya kepada Allah Bapa yang berdaulat. Dalam Injil Yohanes hari ini, kita mendengar Nikodemus, seorang pemimpin Yahudi, datang diam-diam kepada Tuhan Yesus di malam hari. Ia ingin mengerti, namun hatinya masih tertutup. Tuhan Yesus menegaskan bahwa untuk melihat kerajaan Allah, seseorang harus dilahirkan kembali dari air dan roh. Ini bukan sekedar kelahiran biologis, tapi pembaharuan total, yaitu transformasi batin yang hanya bisa terjadi oleh karya Roh Kudus. Kita pun diundang untuk mengalami pembaruan itu. Di tengah kehidupan yang penuh tekanan dan ketidakpastian, mari kita mohon agar Roh Kudus tinggal dalam kita, bukan agar masalah kita lenyap, tapi agar kita dimampukan untuk tetap teguh, berani, dan setia
dalam mewartakan kasih dan kebenaran Tuhan Yesus. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, penuhilah kami dengan Roh Kudus-Mu, kuatkan kami dalam menghadapi dunia, dan bentuklah kami menjadi saksi-Mu yang berani dan setia. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh-Mu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Ya Tuhan Yesus, tambahkanlah iman kami hanya kepadamu saja, karena hanya Engkaulah Tuhan dan Juru Selamat kami satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudari dan saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, bacaan firman dan renungan hari ini sudah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.